Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Reskina. Saya akan menjelaskan tentang teori evolusi dan bukti evolusi. Evolusi secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan sifat-sifat yang terjadi pada suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan berangsur-angsur menuju arah yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya yaitu teori evolusi menurut beberapa ahli. Di sini saya hanya mengambil 3 teori saja. Yang pertama yaitu teori Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829. Lamarck mengemukakan evolusi terjadi akibat respon makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dalam hal ini, Lamarck mengambil contoh yaitu otot leher pada jerapah. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa pada awal mulanya jerapah mempunyai leher yang pendek. Namun berdasarkan teori Lamarck, jerapah berleher panjang karena terjadi karena respon makhluk hidup terhadap lingkungannya, di mana jerapah yang mengambil makanan yang tinggi. Nah, dari teori Lamarck ini, jerapah mempunyai leher yang panjang akan berkembang biak menjadi jerapah yang berleher panjang, sehingga jerapah pada saat ini mempunyai leher yang panjang karena responnya terhadap lingkungan yang harus mengambil makanan yang jauh lebih tinggi dari tubuhnya. Baiklah, untuk teori yang kedua yaitu teori evolusi menurut Charles Darwin dari tahun 1809 sampai 1882. Di sini Charles Darwin mengemukakan evolusi terjadi karena adanya seleksi alam antar makhluk hidup. Contohnya di sini yaitu jerapah. Nah, jerapah awal mulanya berleher pendek dan lama-kelamaan berubah menjadi jerapah yang berleher panjang karena mengambil makanan yang lebih tinggi. Nah, di sini di teori Darwin ia menjelaskan bahwa jerapah yang berleher pendek lama-kelamaan akan musnah karena tergantikan dengan jerapah yang berleher panjang yang dapat mengambil makanan yang lebih tinggi dari tubuhnya. Pada teori Darwin, selain dia mengambil contoh jerapah, Darwin juga mengambil contoh yaitu perbedaan bentuk paruh pada burung finch yang berada di Kepulauan Galapagos. Nah, dari gambar di samping dapat kita lihat beberapa perbedaan morfologi bentuk paruh pada burung finch yang terdapat di Pulau Galapagos. Teori evolusi yang ketiga yaitu teori evolusi menurut August Weismann pada tahun 1834 sampai tahun 1912. Weismann mengemukakan bahwa evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Variasi yang dihasilkan dari induk kepada anaknya itu bukan diperoleh dari lingkungan, melainkan diatur oleh sistem genetik atau gen. Teori Weismann ini menumbangkan teori Lamarck, di mana Weismann melakukan percobaan. Dia melakukan percobaan terhadap tikus yang dipotong ekornya. Setelah tikus dipotong ekornya, dapat kita lihat di gambar di samping, yaitu Weismann mengawinkan 2 tikus yang sudah tidak mempunyai ekor. Namun, keturunannya dapat menghasilkan tikus yang berekor. Jadi, teori Weismann ini dapat terbukti dan mengalahkan teori dari Lamarck. Yang selanjutnya yaitu bukti-bukti evolusi. Yang pertama yaitu ada homologi organ-organ pada tubuh makhluk hidup. Di mana yang dimaksud dengan homologi ini yaitu adanya kesamaan pada organ-organ makhluk hidup. Misalnya pada hewan vertebrata itu memiliki sepasang tangan dan sepasang kaki, adanya tulang, adanya otot. Nah, itu merupakan persamaan dari organ-organ yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dari contoh di samping dapat kita jelaskan bahwa homologi organ-organ pada makhluk hidup itu memiliki kesamaan, di mana di samping itu merupakan
contoh perkembangan embrio pada vertebrata. Nah, dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa semua vertebrata itu memiliki celah-celah pada insang di fase embrionalnya. Nah, di situ yang memiliki celah-celah insang itu merupakan homologi dari organ-organ makhluk hidup. Evolusi yang kedua yaitu adanya organ vestigal. Selama adaptasi, beberapa struktur dapat kehilangan fungsi awalnya dan menjadi struktur vestigal. Struktur tersebut dapat memiliki fungsi yang kecil atau sama sekali tidak berfungsi pada spesies sekarang. Namun, pada saat leluhur, struktur tersebut sangat berfungsi dan memiliki fungsi yang jelas pada spesies leluhur. Contoh struktur vestigal pada manusia yaitu meliputi geraham bungsu, tulang ekor, dan umbai cacing. Evolusi yang ketiga yaitu data fosil. Fosil merupakan makhluk hidup atau sebagian makhluk hidup yang tertimbun oleh tanah, pasir, dan lumpur yang pada akhirnya bekas-bekas organisme. Pada umumnya, fosil ditemukan dalam keadaan yang tidak utuh atau hanya beberapa bagian saja yang ditemukan. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor alam, di mana hancurnya tubuh makhluk hidup dipengaruhi air, angin, bakteri pembusuk, dan hewan-hewan pemakan bangkai lainnya. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari fosil tanaman berbunga dan fosil dari tumbuhan lebah. Evolusi yang terakhir yaitu organ-organ yang mengalami rudimentasi. Rudimentasi merupakan proses terjadinya pengecilan suatu organ. Organ yang berguna pada suatu makhluk hidup bisa jadi menjadi organ yang tidak terlalu penting pada makhluk hidup yang lain. Misalnya, tulang ekor pada manusia yang kurang berfungsi, namun pada kucing, kanguru, kuda, dan sapi sangat berguna dan berkembang menjadi ekor.